Ya, waktu dan internet saya serahkan kepada Kak Indra. Saya nggak saya nggak terima internet ini gimana ini? Oke, suara saya cukup kedengaran, teman-teman. Coba kalau dengar bisa kasih jempolnya. Jelas ya? Oke, thank you. Eh, Sebagai informasi saja, saya hari ini sedang ada di luar kota. Saya lagi liburan bersama dengan keluarga saya dan ini lagi di hotel. Dan untungnya kita online, jadi saya bisa tetap hadir di tengah-tengah saudara, ya, secara virtual, gitu ya, ada bersama dengan saudara. Oke, saya ingin berbagi dengan saudara semuanya untuk hari ini. Mumpung kita ini kan malam tasyakuran ya, kalau di kampung gitu ya. Malam syukuran 75 tahun Indonesia merdeka. Gitu ya. Nah, saudara, saya ingin berbagi tentang kemerdekaan di dalam Tuhan. Sebenarnya kemerdekaan di dalam Tuhan itu kayak apa sih? Nah, banyak orang mungkin pemahamannya perlu diluruskan tentang kemerdekaan di dalam Tuhan itu seperti apa, gitu ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Ayo kita lihat sama-sama terlebih dahulu di Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai 36. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai 36. Oke. Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36. Saya bacakan buat saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara baca ayat di atasnya itu Yesus sedang mengajar orang banyak, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Apapun tujuan mereka, mereka dengerin Tuhan Yesus. Dan maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar, ternyata ada orang-orang Yahudi itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada pengajarannya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, saudara, ada beberapa hal yang seperti tadi saya bilang, saya ingin kita mengerti kemerdekaan di dalam Tuhan itu seperti apa. Yang pertama adalah kita itu cuma punya dua pilihan, saudara. Yang pertama, sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita itu adalah hamba dosa. Ya, kita diperbudak oleh dosa, kita diikat oleh dosa, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa keluar dari dosa itu. Ya, mungkin kita punya keinginan baik, ya, punya keinginan baik, tapi keinginan baik kita pun itu selalu akhirnya kalah dengan dosa. Ya, saya seringkali melihat gini, teman-teman. Saya punya grup anak-anak teman-teman SMP gitu ya. Awalnya mereka dari berbagai macam agama gitu ya. Karena dulu waktu saya SMP itu di YPPI, jadi bebas gitu ya, agamanya apa saja bisa masuk karena itu umum gitu ya. Nah, jadi banyak beberapa ya, tentunya mayoritas Kristen gitu ya. Tapi Kristennya pun mungkin ya banyak yang nggak sungguh-sungguh. Awalnya mereka
ngumpul, kita ngobrol baik di WA dan lain sebagainya. Tapi begitu ada hal kecil yang muncul, ada yang tersinggung dikit aja. Waduh, itu langsung rame dan setelah itu mulai hilang satu-satu gitu ya. Mulai udah ini nggak suka sama si itu gitu ya. Padahal awalnya mereka mungkin ya ngomongnya hal-hal yang baik, bahkan beberapa itu menunjukkan agama yang taat gitu ya. Dan tapi ya itu Saudara, mereka nggak pernah bisa belajar untuk sudahlah ini kan kita ini berteman, lihat itu sebagai sesuatu yang nilainya lebih besar gitu loh. Jangan cuma perbedaan pendapat sampai akhirnya ribut dan lain sebagainya. Saya sampai pernah mendamaikan satu anak perempuan dan laki-laki yang ribut di WA sampai akhirnya mereka keluar, Saudara. Sampai akhirnya saya japri satu-satu, Saudara. Sudahlah, ayolah, ngalahlah, kan ini juga teman kita apa gitu ya. Saya berusaha membuat mereka untuk sadar gitu, Saudara. Tapi ya namanya mereka belum sungguh-sungguh, mereka belum percaya. Kadang ya mau gitu ya. Tapi begitu nanti ada sedikit masalah lagi langsung gitu. Jadi itulah kalau kita hidup di dalam dosa itu kayak gitu. Berusaha punya pemikiran yang baik sekalipun, tapi kadang kita kalah sama emosi kita, kalah sama godaan-godaan yang di luar, itu lebih lebih mudah membuat kita jatuh. Nah, ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang dulunya kita hamba dosa, kita dipindah menjadi yang namanya hamba kebenaran. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau saudara nanti lihat di Roma 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ini proses kita, saudara. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita hamba dosa. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, ya, kita sekarang jadi hamba kebenaran. Jadi jangan ada orang yang berkata, oh kalau aku sudah merdeka, aku bebas. Enggak, saudara. Kita ini pindah juragan, gitu ya. Pindah tuan. Dulu tuan kita itu namanya dosa, ya. Mengikat kita, membuat kita terikat, membuat kita terbelenggu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kebaikan di dalamnya. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya turun buat kita menjadi pindah jadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Nah, saudara jangan lupa, kalau kita pindah itu bukan berarti terus kita kemudian semena-mena, ya mentang-mentang udah bebas. Enggak, saudara. Tetap kita ini punya tuan yang dulunya hamba dosa, bos kita adalah dosa, sekarang bos kita ganti. Namanya Tuhan, namanya kebenaran. Jadi kita mesti ngerti ini. Tidak ada orang yang di luar pilihan itu, saudara. Kalau saudara mau di luar Tuhan, saudara pasti hamba dosa, sudah. Kalau saudara mau percaya Tuhan Yesus, saudara menjadi hamba kebenaran. Udah pilihannya cuma itu aja. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga, jadi bosnya dewek, nggak ada itu, saudara. Nggak seperti itu, gitu ya. Kalau saudara mau bosnya sendiri, saudara otomatis langsung masuk hamba dosa itu, ya masuk golongan yang sebelah itu, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara hidup dalam kemerdekaan itu artinya hidup dalam batasan. Ya, hidup dalam batasan. Batasan itu adalah kalau kita di dalam Tuhan itu ada yang namanya kebenaran atau peraturan atau firman Tuhan. Ya, itu yang membuat batasan, pagar buat kita, saudara. Jadi sekali lagi jangan pernah berpikir kalau sudah merdeka terus sak karepe dewek, bukan, saudara. Ketika kita merdeka, contohnya Indonesia merdeka dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dia terus tidak semena-mena begitu aja rakyatnya bisa ngapain aja. Tetap ada aturan-aturan. Sebuah negara harus punya aturan. Sebuah negara harus punya wilayah teritorial. Dan itu semua menunjukkan aturan atau batasan, saudara. Ya, jadi saya gambarkan bahwa sejak
Adam dan Hawa. Jadi jangan berpikir gini, saudara. Oh, kalau sudah di dalam Tuhan merdeka, enggak. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka pun ada batasannya, saudara. Batasannya apa? Firman Tuhan katakan gini, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat nggak boleh dimakan. Jadi artinya ada batasan. Ya, saudara, kita mesti tahu bahwa dalam hidup kita itu juga ada batasan-batasan, dan batasan-batasan ini merupakan pagar yang melindungi kita supaya kemerdekaan kita itu tidak sampai jadi kemerdekaan yang kebablasan, gitu ya. Yang membuat kita kemudian wah nggak punya aturan, wah kita bebas enggak sudah. Ya, jadi kita ini punya peraturan, punya batasan yang harus kita hidupi, yang harus kita namanya taati. Ya, contohnya tadi Adam dan Hawa pun ada batasannya. Nah, saudara, contoh yang lain apa? Misalkan olahraga. Olahraga pun ada batasannya kan? Ya. Bayangkan kalau sepak bola terus nggak ada garisnya. Terus bola dibawa kemana saja sampai keluar stadion lah. Bingung nanti ya. Semua pemainnya jadi, loh penontonnya jadi, loh iki pemainnya yang di KB gitu. Ternyata lari ngejar bola sampai keluar stadion. Kacau nanti, saudara. Ya. Ada batasan garisnya. Ada batasan apa? Batasan waktu juga. Ya. Ada batasan yang namanya peraturan. Nah, semuanya itu membatasi tapi membawa mereka untuk merdeka. Merdeka apa? Mereka merdeka bermain, ya, di dalam batasan aturan itu, saudara. Nah, jadi kita mesti mengerti bahwa ada aturan-aturan firman Tuhan yang menjadi batasan-batasan dalam hidup kita. Makanya jangan sampai jadi orang Kristen bilangnya, kok aku dibatasin sih? Kok aku pacaran nggak boleh sama yang nggak seiman? Kok aturannya kayak gitu sih? Gitu. Kok gini-gini? Kok aku mesti memberi persembahan? Kok diatur sih hidupku? Loh, saudara, kita mesti ada aturan. Kalau nggak ada aturan, kemerdekaan kita jadi liar. Kita jadi orang barbar nanti ya. Jadi orang-orang yang nggak pernah terkendali, itu bukan merdeka, itu liar, saudara. Nah, kita nggak diajar Tuhan seperti itu. Kita diajar sebuah kemerdekaan yang ada dalam yang namanya batasan, saudara. Ya, jadi itu contoh-contohnya di dalam olahraga, di dalam lari, di dalam olahraga lari pun ada batasnya. Saudara nggak bisa kemudian nyalip temennya, apalagi yang jarak dekat itu ya. Waduh, nyalip temennya dengan garis yang punyanya dia kita ambil, ya langsung didis, saudara. Ada aturan-aturan. Di mana lalu lintas pun kayak gitu. Ada aturan-aturan, garis-garis yang harus dipatuhi. Ya, jangan dianggap, oh kalau gini aku nggak merdeka dong. Bukan. Kemerdekaan itu harus diatur seperti itu, saudara. Nah, hidup dalam kemerdekaan itu adalah hidup dalam peraturan Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara. Karenanya, yuk kita baca firman, kita renungkan itu, kita mengerti itu. Sehingga kita ini hidup di dalam batasan pagar yang ternyata pagar itu melindungi kita. Bayangkan, saudara, kalau saudara punya anak kecil atau adik kecil yang masih belum terlalu ngerti, dan rumah saudara nggak ada pagarnya. Sementara mungkin rumah saudara di pinggir jalan besar. Oh, bahaya sekali kan. Anak ini bisa lari begitu saja dan nggak bisa selamat, bisa-bisa hidupnya, saudara. Tapi adanya pagar, adanya batasan, itu menolong anak ini terselamatkan. Nah, demikian hidup kita, saudara. Firman Tuhan itu pagar buat kita. Kalau kita baca firman Tuhan, kita ngerti, oh aturannya itu kayak gini. Oh, cara mainnya itu kayak gini. Sehingga kita itu nggak terus-menerus ngalami diskualifikasi di dalam kehidupan kita. Gitu. Kenapa banyak orang itu merasa gagal hidupnya? Kok aku rasanya bikin ini gagal, bikin itu gagal, dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya adalah karena kita nggak ngerti aturannya. Seperti kita olahraga dan kemudian
Ini sepak bola, tapi kita mikir, oh ini kayak basket, oh bisa dipegang kok bolanya. Ya, orang nendang kita nangkep bola, ya langsung dikasih kartu merah, saudara. Saudara dikeluarin dari lapangan, nggak boleh main. Dan kemudian saudara ngomong, loh aku ini salah apa? Kamu nggak ngerti aturannya. Nah, saudara baca firman itu menolong kita untuk mengerti aturan-aturan apa dalam hidup kita ini, saudara. Sehingga kemudian hidup kita itu kita tertib dengan hidup kita dengan teratur, dan kemudian kita ngerti, oh hidup kita itu mesti kayak gini, oh aturan itu kayak gini, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, jadi kita mesti ingat. Yang berikutnya gini, peraturan atau firman dibuat bukan untuk membatasi itu, tapi justru untuk memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, saya suka kalimat kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan kita itu bertanggung jawab. Ya, kebebasan kita itu bukan kebebasan yang saya bilang tadi liar, tapi ada tanggung jawab dalam hidup kita yang kita juga harus jagai itu. Yang berikutnya dikatakan peraturan atau aturan-aturan atau firman itu mengajar kita untuk menghargai kemerdekaan kita dan kemerdekaan orang lain. Ya, jadi saudara jangan lupa, saudara, kalau saudara di dalam sebuah pertandingan, saudara itu ada tim yang lain, ada rekan yang lain, ya. Jadi saudara mesti ngerti aturan-aturan itu, ada batasan-batasan yang harus saudara ikuti, ya. Itu untuk tim saudara sendiri. Kalaupun saudara main sendirian, misalnya bulu tangkis tunggal, ada lawan saudara yang juga saudara harus hargai kebebasannya dia, sehingga kemudian permainan itu berlangsung dengan baik, dan kemudian jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu gunanya aturan, saudara. Sehingga jelas bahwa kita ngalami kemenangan, ya, iblis ngalami kekalahan. Jadi kita mesti ngerti aturan-aturan itu, sehingga membuat kita bisa menghargai kemerdekaan kita sendiri, juga menghargai kemerdekaan rekan-rekan kita yang lain, ya, sesama anak Tuhan, orang-orang di sekitar kita. Saudara, yuk belajar, kita saling menghargai. Saya tadi agak jengkel, gitu ya. Agak jengkelnya apa, saudara? Saya makan di Batu di warung wareg. Ada yang pernah tahu itu tempatnya? Ya, saya rekomen untuk saudara kalau boleh makan di sana, nggak terlalu mahal juga sih, gitu ya. Nah, saya suka di situ karena makanannya cocok dengan saya, sama keluarga saya. Kita makan di situ. Saya sama sama adik saya, adiknya istri saya, dan ponakan-ponakan saya. Saudara tahu kita datang ke situ sekitar jam 1 kurang, ya, jam 1 kurang. Terus ternyata waiting list, saudara, nunggu 12 orang lagi. Jadi tadi itu padat sekali di tempat makan itu, saudara. Terus karena ya kita pinginnya ke situ dan memang ramai sekali, jalanan juga cukup ramai di Batu, akhirnya ya udahlah Pak, kita tunggu aja. Udah kita tunggu. Ya kita nunggu 1 jam, saudara, sampean. Kita nunggu 1 jam hanya untuk dapat. Nah, 1 jam itu kan cukup waktu yang cukup lama, saudara. Nah, ketika saya lihat, saya perhatikan, kan saya lihat orang-orang, saya ngomong, Mbak, itu meja yang di sana itu kok nggak keluar-keluar, makanan udah habis semuanya. Mereka nongkrong gitu. Terus kemudian mbaknya itu ngomong gini, iya Pak, itu sudah dari jam 12 tadi Mbak. Pak, gitu ya. Mereka nggak keluar-keluar, ini sudah 1 jam lebih. Mereka nggak mau keluar dari tempat itu, padahal yang ngantri kayak gini panjangnya. Sampai saya menawarkan diri, Mbak, saya yang negur Mbak, gitu ya. Ya mbaknya cuma ketawa aja gitu ya, mungkin dia sungkan sama customer atau gimana, tapi saya juga cukup jengkel gitu. Ada beberapa tempat itu mereka kayaknya satu rombongan, tapi jumlah mereka banyak. Nah mereka pakai beberapa tempat itu, nggak ada yang keluar, padahal sudah dari jam 12. Nah saudara, kita harus belajar kemerdekaan kita, itu juga harus menghargai kemerdekaan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini merasa merdeka terus kemudian kita akhirnya malah menghalangi atau menjajah orang lain. Berarti kita sendiri masih
nggak karu-karuan hidupnya gitu ya. Jadi yuk belajar, kalau ada aturan-aturan itu juga untuk menghargai kemerdekaan kita, juga untuk menghargai kemerdekaan orang lain. Ya, yang berikutnya, yang terakhir, yuk, yang ketiga saya mau berbagi ini. Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Oke, saya bacakan buat saudara. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, tujuan Tuhan memberikan kemerdekaan kita adalah untuk kita ini saling melayani dengan kasih. Jadi kemerdekaan kita itu bukan dipakai untuk kemudian, oh aku udah merdeka nih, jadi aku boleh berbuat dosa. Nanti berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun. Itu ngaco, saudara. Itu mempermainkan kasih karunia namanya. Tapi kemerdekaan kita diberikan kepada kita untuk apa tujuannya? Melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, ingat ya, tujuan Tuhan itu membuat kita itu untuk melayani orang. Ya, jadi kemerdekaan kita itu sebenarnya diberikan untuk kita ini bisa melayani orang lain. Tapi manusia itu lebih suka untuk menguasai orang lain, bukan untuk melayani. Ya, mereka salah menafsirkan ayat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28 itu bilangnya gini, Saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita ini disuruh untuk memenuhi bumi, menaklukkan, dan berkuasa atas bumi, atas binatang, bukan atas sesama. Ingat ini baik-baik. Saya pernah menuliskan di Instagram saya bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk menguasai sesama, tapi untuk menaklukkan bumi, menguasai binatang-binatang, dikatakan atas ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu yang kita kuasai. Ya. Tapi untuk sesama, apa yang harus kita lakukan? Mengasihi. Tetapi orang pikir, wah ini ayat buat kita menaklukkan bumi ini, menaklukkan sesama kita, menguasai sesama kita. Sehingga kemudian pikiran kita adalah untuk menguasai, menjajah mereka. Sehingga muncullah penjajahan-penjajahan dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan menciptakan kita bukan untuk menguasai sesama. Tuhan menciptakan kita untuk kita diberi kemerdekaan supaya kita ini bisa melayani semua orang dengan kasih Allah. Jadi saudara, ini yang dilakukan dosa. Dosa membuat manusia berusaha menguasai dan menaklukkan sesamanya. Bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan membuat kita melayani sesama kita dengan kasih. Ya, ketika kita hidup sebagai hamba kebenaran, hidup dalam kemerdekaan, kita diajak untuk saling melayani dengan kasih Tuhan. Nah, saudara, saya melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu yang mengubah. Ya, nggak ada orang dikuasai, ditaklukkan, terus kemudian dia berubah. Enggak, saudara. Seringkali orang ketika dikuasai, ditaklukkan, kelihatannya nurut, tapi dalam hati mereka dendam. Mereka kemudian nggak mau
kelihatannya di depan saja mungkin taat, tapi di belakangnya mereka merencanakan pemberontakan. Tapi kalau dengan kasih, kita melayani dengan kasih, kita memimpin dengan kasih, kita dipercaya, mungkin ada orang-orang di bawah kita yang kita pimpin, kita layani mereka dengan kasih. Maka saya percaya, mereka ikut kita, mereka percaya kepada kita dengan hati yang benar-benar mau, hati yang benar-benar tulus, ikhlas gitu ya. Bukan karena kemudian tawaran-tawaran, bukan saudara. Bukan. Saudara, saya bersyukur di tempat kami ada anak-anak muda yang membuat ibadah online kami jadi bagus, jadi baik gitu saudara. Dan saudara perlu tahu mereka nggak ada satupun yang dibayar oleh gereja. Ya, mereka melayani, mereka lembur-lembur saudara. Mereka sampai tidur di gereja. Ya, mereka nggak pernah minta apapun, nggak pernah minta balasan apapun. Bahkan mereka seringkali harus makan di gereja, ya mereka bayar sendiri gojeknya. Pesen-pesennya mereka bayar sendiri. Sampai akhirnya kami gereja pun ya memikirkan mereka gitu ya. Bahkan ada 1-2 orang itu yang beberapa waktu lalu mereka nggak dapat gajinya dipotong lah. Ada yang satu itu sampai sekarang belum dapat kerjaan karena kerjaannya itu event ya. Jadi kalau pas ada acara-acara kayak pernikahan atau seminar atau apa itu yang mereka yang bikin. Jadi karena selama ini nggak ada event-event besar ya akhirnya nggak jalan kerjaannya dan mereka ngerjakan itu di gereja. Nah, saudara apa yang bisa kita lakukan? Saudara saya percaya kalau kita sekedar memimpin mereka dengan duit, ya mereka hanya akan sebatas duit. Saudara. Tapi kalau kami belajar melayani dengan kasih, memberikan penghargaan buat mereka, ya. Kalau saudara lihat saya beberapa kali kalau di Instagram saya berikan penghargaan untuk adik-adik saya, supaya mereka mengerti bahwa kami melayani mereka dengan kasih, bukan dengan karena iming-iming duit dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mereka ikut, mereka mau melayani itu juga dengan hati yang benar-benar rela. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mesti kita bangun dan kita ngerti kemerdekaan yang Tuhan berikan itu kemerdekaan untuk kita belajar melayani semua orang dengan kasih Tuhan, dengan kasih Allah dalam hidup kita. Nah, saudara, yuk kita sama-sama belajar yuk. Hidup merdeka dalam Tuhan berarti kita membatasi kebebasan kita, kebebasan pribadi kita. Kemudian kita belajar untuk melepaskan ego kita dan melayani orang di sekitar kita dengan kasih Tuhan. Ya, saudara, terakhir saya mau kasih contoh ini. Saya pernah membaca sebuah cerita yang membuat saya ngerti tentang kemerdekaan di dalam kasih itu, saudara. Contohnya gini, saudara. Ada sebuah cerita seorang ibu, dia punya suami, dan suaminya ini keras, suaminya ini jahat, suaminya ini semena-mena terhadap dia. Setiap pagi dia dikasih list pekerjaan yang begitu berat, dan kalau pekerjaannya itu ada yang nggak beres gitu ya, dipukul dia, dihajar dia, dimaki-maki dia, dan itu yang terjadi sama ibu ini bertahun-tahun. Itu gambaran kalau kita hidup di dalam dosa itu kayak gitu, saudara. Ditekan, dianiaya, disiksa, ya, dikuasai, seperti itu. Nah, suatu hari suami dari ibu ini meninggal, ya, mati. Dan kemudian ibu ini dinikahi oleh seorang pria yang lain. Dan pria yang kedua ini adalah pria yang baik, pria yang mengasihi ibu ini, pria yang mencintai wanita ini, menerima apa adanya, dan lain sebagainya. Dan
ibu ini dikasih kemerdekaan. Ya, kamu terserah kamu mau lakukan apa. Dia nggak ada list apapun, nggak ada daftar apapun untuk kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi yang terjadi apa, saudara? Ibu ini mengerjakan semua seperti yang dulu biasanya dia kerjakan, tapi hatinya beda. Kalau dulu hatinya penuh ketakutan, nanti takut dipukul, takut dimaki-maki, tapi sekarang dia melakukannya dengan penuh cinta. Jadi membuat perbedaan sekali. Gitu. Ibu ini jadi melakukan itu dengan sukacita, dengan tersenyum, dan dia merasa melakukan ini nggak ada beban sama sekali. Sudah demikianlah ketika kita ini hidup merdeka di dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan tanpa beban, penuh sukacita, kita melayani sesama, melayani orang-orang, walaupun orang-orang yang kita layani seringkali tetap bencekno, gitu ya, nggak menghargai kita udah berjeri lelah, kita udah lakukan apapun, rasanya nggak dihargai. Tapi kalau dasar hati kita udah dipulihkan, udah ngalami kemerdekaan di dalam Tuhan yang sejati, saya percaya kita melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, kita selalu tersenyum karena kita tahu ya yang di dalam kita itu berbeda sudah. Ya, bukan ketakutan, bukan tekanan, bukan intimidasi, bukan manipulasi, tapi kasih, cinta Tuhan, penerimaan dari Tuhan yang membuat kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silahkan kalau mungkin ada yang mau bertanya atau berdiskusi, saya persilahkan. Saya kembalikan siapa nih? Amel atau siapa? Thank you Kak Indra. Memang Sama. dipasin temanya tentang kemerdekaan ya Kak. Iya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya silahkan. Memang tadi kata Kak Indra itu benar ya. Kita seringkali mensalahartikan kemerdekaan itu dengan artinya itu kebebasan gitu. Dan kebebasan itu artinya saya bebas melakukan apa saja gitu ya. Itu yang salah. Termasuk juga kayak menggunakan masker gitu ya. Jadi kita apa ya? Maksudnya itu kita merasa bahwa itu tuh tidak kok batasan gitu. Padahal sebenarnya batasan yang Tuhan berikan itu sebenarnya melindungi setiap kita. Gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang baik buat kita. Nah kadang kita ini kan nggak sadar gitu dan merasa mungkin lebih pintar dari Tuhan gitu. Jadi kayak nggak perlu Tuhan mau lakukan ini aja gitu. Jadi itu yang kita juga mesti perhatikan teman-teman bahwa kalau kita memang percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita mesti percaya bahwa yang Tuhan izinkan atau batasan yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik buat setiap kita. Oke. Nah ini dia, BL-nya udah balik, tadi hilang terdepak. Pak Hendri? Oh ya, mungkin saya sedikit